Assalamualaikum. Halo sahabat Rumah Pintar. Ketemu lagi ya di video-video tentang materi pembelajaran matematika. Kita masih melanjutkan dari video sebelumnya, masih membahas tentang statistika. Kali ini khusus tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau sahabat ingat, di video-video sebelumnya itu ada beberapa macam cara penyajian data. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kalau sahabat melihat data seperti ini, ada 48 data. Ini tentang pengukuran panjang selembar kain. Nah, diperoleh data seperti ini, 48 kali. Jadi ada 48 data. Nah, menurut sahabat semua, kira-kira data seperti ini sebaiknya disajikan dalam bentuk apa ya? Kemarin kan kita sudah di video sebelumnya itu ada apa saja penyajian data? Ya, menggunakan diagram. Diagram sendiri ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi ya. Ada histogram, poligon, dan ogif. Jadi ada banyak sekali penyajian data. Nah, kira-kira ini menurut sahabat sebaiknya bentuk apa? Disajikan seperti apa? Nah, untuk mencoba menjawabnya nanti kita akan bahas di bagian akhir. Sekarang coba sahabat perhatikan dulu bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, ini kalau sahabat lihat di sini yang saya tandai, ini kan ada nilai ulangan, data tentang nilai ulangan harian sebuah mata pelajaran ya, mata pelajaran tertentu. Di sini tulisannya adalah misalnya mata pelajaran X. Nah, sini ada nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang memperoleh nilainya 2 itu ada 2 orang. Ini banyaknya siswa. Yang memperoleh nilai ulangan 3 itu ada 4 orang. Yang memperoleh nilai ulangan 4 itu ada 5 orang, yang memperoleh nilai ulangan 5 itu ada 8 orang, dan seterusnya. Nah, kalau sahabat melihat bentuk seperti ini namanya tabel distribusi tunggal, atau bisa kalau mau lengkap tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kenapa? Karena data yang disajikan ini tunggal, satu-satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu ya. Nah, kalau kita lihat di tabel yang kedua, ini contoh data tentang panjang sebuah benda dalam sentimeter. Ini ada data panjangnya 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100, dan seterusnya. Ini adalah frekuensi atau jumlahnya. Jumlah dari rentang 71 sampai 80 itu ada 2 benda gitu ya. Nah, kalau sahabat lihat seperti ini, bentuk seperti ini disebut tabel distribusi kelompok, atau kalau mau lengkapnya tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, dari mana membedakannya? Yaitu dari sini. Di sini terlihat ada selang interval, mulai dari 71 sampai 80. Ini yang disebut selang interval. Gitu ya, ini yang disebut selang interval. Nah, otomatis dia ada titik tengah. Gitu. Jadi bisa ya membedakan antara tabel distribusi yang tunggal dengan tabel distribusi yang kelompok. Dilihat dari data, penyajian datanya ini. Oke, bisa dipahami ya sahabat ya. Nah, apa aja sih unsur-unsur yang ada dalam tabel distribusi frekuensi? Nah, biar nanti kita tahu penyebutan-penyebutannya. Yang pertama ada namanya kelas atau interval. Mana yang disebut kelas atau interval? Yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Itu yang pertama. Kedua, batas kelas. Batas kelas itu adalah nilai ujung bawah suatu kelas, itu disebut bawah kelas, batas bawah kelas. Dan nilai ujung atas kelas disebut batas atas kelas. Oke, nanti kita lihat di contoh tabelnya ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, sahabat harus paham tepi kelas. Kalau tadi batas kelas, sekarang tepi kelas. Tepi kelas itu ada 2, tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu kita peroleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas diperoleh dengan cara sama dengan
batas atas ditambah 0,5. Jadi setiap kelas itu punya tepi bawah, tepi atas, punya batas bawah, batas atas. Panjang kelas biasanya juga disebut lebar kelas ya, ada yang menyebutnya lebar kelas. Panjang kelas itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, jelas panjang kelasnya harus sama. Panjang kelas disebut juga lebar kelas atau interval kelas. Unsur yang berikutnya di tabel distribusi frekuensi data kelompok itu ada titik tengah kelas. Apa sih titik tengah kelas? Titik tengah sama dengan setengah dari jumlah batas bawah dan batas atas, atau batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Itulah titik tengah. Biasanya simbolnya XI. Nah, contoh ini. Nilai ulangan matematika siswa kelas 12 IPA misalnya, atau 12A. Ini ada nilai, ini ada frekuensi ya. Kita lihat 31 sampai 40 ini disebut kelas ke-1. Jadi ini yang namanya kelas itu. Ini kelas, ini kelas, ini kelas, ini kelas, ini kelas, ini kelas. Jadi 3140 dengan frekuensi 3 ini disebut kelas ke-1. 41 sampai 50 dengan frekuensi 5 itu kelas kedua. 51 sampai 60 dengan frekuensi 10 kelas ketiga. 61 sampai 70 dengan frekuensi 11 kelas keempat. 71 sampai 80 dengan frekuensi 8 itu kelas kelima. 81 sampai 90 dengan frekuensi 3 itu adalah kelas ke-6. Jadi pada tabel ini dia memiliki 6 kelas ya, paham ya, sahabat paham ya? Yang kelas itu ini disebut kelas, ini kelas, ini kelas, ini kelas, ini kelas, ini kelas, gitu ya. Oke. Kemudian sesuai tadi istilah yang kedua ada yang namanya batas kelas. Nah, setiap kelas itu punya batas kelas, batas bawah dan batas atas. 31 41, 51, 61, 71, 81 ini semuanya disebut batas bawah kelas. Oke, itu ya. Nah, sedangkan 40, 50, 60, 70, 80, 90 ini yang disebut batas atas kelas. Oke. Jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. 1. Tabel distribusi frekuensi biasa. Berisikan frekuensi setiap kelas interval. Kolom pertama merupakan data kelas intervalnya, kolom kedua adalah frekuensinya. Ini contoh yang tadi itu tabel distribusi frekuensi yang biasa. Nah, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi biasa. Pertama, menentukan jangkauan, range. Nah, apalagi nih, ini langkah-langkahnya. Kedua, menentukan banyak kelas. Ketiga, menentukan panjang kelas. Keempat, menentukan interval kelas atau sama dengan menentukan panjang kelas ya. Kelima, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Itu langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, ada tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, relatif ini sendiri nanti ada hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Jadi nanti frekuensi pertama dibagi dengan jumlah frekuensi total kali 100%, itu disebut frekuensi relatif. Contoh ini, data tadi itu jumlah frekuensinya dibagi dengan jumlah total dikali 100%, itu disebut frekuensi relatif. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu, mulai dari kelas sebelumnya sampai ke kelas interval tersebut sampai habis ya. Ini terbagi menjadi ada dua jenis. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari
atau kalau kita simbolkan frekuensi kumulatif itu FK ya. Jadi FK kurang dari itu didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval. Notasinya FK kurang dari sama dengan. Kemudian kalau frekuensi kumulatif lebih dari berarti didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas interval. Dinotasikan dengan FK lebih dari sama dengan. Contoh dari tabel tadi yang nilai ulangan matematika kelas 12A itu kalau kita susun tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dengan kumulatif lebih dari seperti ini. Jadi kalau dia kurang dari atas itu kecil sampai ke bawah tuh jumlahkan terus. Contoh ini 3. Tadi di tabel itu ada 5, berarti 3 tambah 5, 8. Kemudian ini 8, di tabel itu ada 10 tambah 8 tambah 10, 18. Kemudian 18 ini tambahin frekuensinya. Kemudian hasilnya tambahin lagi frekuensinya. Hasilnya ditambahin lagi dengan frekuensinya. Gitu. Nah, kalau kurang dari, ini bisa dari atas, bisa dari bawah. Gitu. Sama aja ya, kalau dari atas dia dikurang, kan total 40 nih, berarti 40 nanti dikurangi frekuensinya, berarti 37 dan seterusnya. Atau kalau saya biasanya bisa juga mengerjakan dari bawah, jadi bawah ditambahkan atas, ditambahkan, itu juga sama ya. Sahabat boleh pakai mana yang mau mengurangkan dari atas atau menjumlahkan dari bawah. Oke, di sini ada latihan yang bisa sahabat diskusikan, bisa sahabat kerjakan untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman sahabat dengan materi yang tadi sudah dijelaskan. Contoh ini, perhatikan data berikut. Ini tentang panjang daun. Nah, dari data pengukuran panjang daun suatu tanaman di samping, coba sahabat buat yang pertama frekuensi kumulatif kurang darinya, kemudian yang kedua frekuensi kumulatif lebih darinya. Nah, kan kemarin sudah ada tentang ogif ya. Langkah selanjutnya adalah coba sih gambar ogif positif dan ogif negatifnya. Oke, demikian ya penjelasan materi tentang tabel distribusi frekuensi. Ini khususnya tentang pengertiannya dan jenis-jenis tabelnya. Nah, jangan lupa atau jangan sampai kelewatan di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi itu. Nah, bagaimana caranya di video selanjutnya. Oke ya, selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum.